Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Ananda Sola dan Soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, anandaku semuanya, mengawali pagi hari ini kita harusnya lebih semangat lagi dalam menjalani segala keseharian kita ya. Walaupun pandemi corona belum juga berakhir, setidaknya kita lebih semangat dan tetap berdoa agar pandemi ini dapat berakhir sehingga kita dapat bertemu di sekolah. Oke? Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita refresh dulu sejenak ya dari Ustazah dengan tepuk semangat ya, agar kalian lebih bersemangat lagi dalam keseharian kalian. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, anak-anakku semuanya, semoga lebih semangat lagi ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa anakku semuanya. Selanjutnya, siapkan buku tema 3-nya anakku. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Muatan pelajaran pada pagi hari ini bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita anak-anakku semuanya, yang pertama, setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menjelaskan cara menulis laporan hasil wawancara dengan baik. Yang kedua, setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menulis laporan hasil wawancara. Selanjutnya, materi kita tentang wawancara. Saya rasa minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu itu Ustazah sudah menjelaskan apa itu wawancara, narasumber, dan pewawancara. Jadi hari ini Ustazah ulangi lagi ya, agar kalian dapat mengingatnya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Sedangkan pewawancara itu adalah orang yang melakukan wawancara kepada narasumber. Narasumber itu adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi mengenai hal atau peristiwa yang terjadi. Anak-anakku semuanya, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang format menulis laporan hasil wawancara. Formatnya seperti ini ya. Yang pertama, latar belakang. Jadi kalian harus menulis dulu alasan melakukan wawancara. Apa alasan kalian melakukan wawancara ya? Misalnya, contohnya seperti ini ya. Kalian siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian, selanjutnya, apa maksud dan tujuan kalian melakukan wawancara? Contoh, tujuan dari kegiatan ini misalnya untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kalian tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kalian, yang meliputi karakteristik hewan dan tumbuhan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak tanggung jawab di lingkungannya. Selanjutnya, anandaku, apa topik wawancaranya?
Misalnya topiknya tentang tumbuhan dan hewan di sekitarku, atau topiknya tentang mencintai lingkungan, atau topiknya tentang cara merawat hewan peliharaan ya. Yang jelasnya kalian harus mempunyai topik wawancara. Oke? Selanjutnya, nah tentukan waktu dan tempat kegiatan wawancara kalian ya. Misalnya waktunya kapan, tempat kegiatannya di mana. Seperti contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Waktunya pukul 8 sampai 9 pagi dan tempatnya di SDIT Al-Qolam. Selanjutnya laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contohnya misalnya narasumbernya siapa? Bapak Kepala Sekolah misalnya ya, Pak Kepala Sekolah kita yaitu Pak Darlin. Pewawancaranya siapa? Misalnya Dewi Afrianti, atau misalnya juga Ustazah Eva pewawancaranya, atau Ustazah April ya. Nah, terus kemudian hasil wawancaranya itu pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pukul 8 sampai 9 pagi saya melakukan wawancara kepada Bapak Darlin tentang tumbuhan dan hewan di sekitar SDIT Al-Qolam. Kemudian F, menuliskan kesimpulan. Jadi setelah wawancara kalian harus menuliskan kesimpulan apa dari wawancara kalian. Oke anak-anakku semuanya, Ustazah akhiri materi pada pagi hari ini. Semoga kalian mengerti tentang langkah-langkah penulisan laporan hasil wawancara. Dan jika kalian belum mengerti, kalian bisa bertanya dengan Ustazah Eva atau Ustazah April ya anak-anakku semuanya. Dan untuk hari ini tidak ada penugasan atau tidak ada pemberian tugas. Cukup dibaca materinya saja dengan baik. Oke anak-anakku semuanya, kurang dan lebihnya Ustazah minta maaf ya. Tetap semangat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita berdoa bersama semoga pandemi ini dapat berakhir sehingga kita dapat bertemu kembali di sekolah tercinta kita yaitu SDIT Al-Qolam. Jaga kesehatan ya anak-anakku semuanya. Dan jangan lupa minum air hangat. Sekian dari Ustazah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.